Assalamualaikum, bersama Nanda Priyuda. Jadi sekarang kita akan membahas tentang klaster klinis ya, yang akan kita singgung hematologi dan kimia klinik. Oke, seperti biasa saya akan memberikan timing, kemudian 10 detik ya untuk teman-teman menjawab, bisa di pause, kemudian dilanjutkan jika telah mendapatkan jawabannya, kemudian kita bahas setelah itu. Baik, langsung saja kita mulai. Yang perlu diingat, jawaban saya tidak sepenuhnya benar atau tepat. Jika teman-teman merasa jawaban saya kurang tepat atau teman-teman ingin bertanya, dapat berkomentar di kolom komentar ya. Form untuk diskusi di kolom komentar. Baik, langsung saja kita mulai. Nomor 1, antikoagulansia di kantong darah. Bagaimana teman-teman? Oke, jawaban yang benar adalah C, heparin. Jika kita lihat poin yang A, eta antikoagulan untuk pemeriksaan darah rutin ya, darah lengkap. Kemudian oksalat seimbang, heparin jawabannya, kemudian natrium sitrat dan HCl. Kalau natrium sitrat itu digunakan untuk pada pemeriksaan laju endap darah metode Winthrop ya. Oke, lanjut pada soal nomor 2. Ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk darah. Bagaimana teman-teman? Oke, jawaban yang benar adalah B, hematologi ya. Poin yang A, hemolisis. Hemolisis itu yaitu di mana darah terjadi lisis, komponen darah pecah. Kemudian hematologi. Hematologi ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk darah ya. Kemudian yang C, plebotomi. Plebotomi itu adalah berbagai cara untuk memperoleh darah. Kemudian hemodialisis. Hemodialisis itu lebih ke proses ginjal ya, sehingga darah perlu dicuci, itu dialisis. Kemudian hemositolisis, bukan ya. Baik, lanjut pada jawaban yang ketiga. Soal nomor 3, berbagai cara untuk memperoleh darah disebut. Oke, ini sudah disinggung tadi ya. Jadi jawabannya benar adalah C, plebotomi. Plebotomi merupakan berbagai cara untuk memperoleh darah, sehingga berbagai ada apakah itu darah kapiler, darah vena ya, darah arteri, itu semuanya termasuk ke dalam plebotomi. Sedangkan hematologi ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk darah. Jangan sampai terbalik. Kemudian soal nomor 4, reagen yang dapat berfungsi sebagai zat anti beku darah disebut. Bagaimana teman-teman? Oke, jawaban yang benar di sini adalah B, antikoagulan. Kita lihat yang A, antisera. Antisera itu merupakan reagen untuk dalam penentuan golongan darah ya, di mana terjadi homogen, aglutinasi, yang mana aglutinasi itu merupakan golongan darah. Kemudian yang B, antikoagulan. Ini jawaban yang tepat. Antikoagulan adalah zat anti beku darah. Yang ya, antikoagulan itu ada heparin ya yang biasanya di kantong darah. Kemudian ada oksalat seimbang, natrium sitrat, kemudian ada eta untuk pemeriksaan darah lengkap atau pemeriksaan darah rutin. Kemudian yang C, antigen, tidak ya. Yang D, koagulansia, tidak ya. Koagulansia itu maksudnya itu pembekuan. Kemudian yang E, antiresus, antiresus juga tidak ya. Antiresus ini untuk penentuan misalnya golongan A, resusnya bagaimana, positif atau negatif gitu. Kemudian soal nomor 5, berikut metode yang dapat digunakan untuk pemeriksaan hemoglobin kecuali. Bagaimana teman-teman? Baik, jawaban yang tepat di sini adalah hemositometer. Kita lihat poin yang A, hemometer. Hemometer itu digunakan untuk menentukan hemoglobin ya, dengan menggunakan metode Sahli. Kemudian B, kuprisulfat. Kuprisulfat itu juga merupakan pemeriksaan hemoglobin dengan larutan kuprisulfat CuSO4 dengan kadar Bj ya. Bj-nya harus diperhatikan di sini. Kemudian yang C, hemositometer. Ini jawabannya. Hemositometer itu merupakan seperangkat alat yang digunakan untuk menghitung sel darah. Sel leukosit, sel trombosit, sel eritrosit. Itu kita menggunakan alat hemositometer. Kemudian yang D, hemoglobinometer. Hemoglobinometer ini sama dengan hemometer.
Kemudian yang E, cyanohemoglobin. Cyanohemoglobin ini merupakan penentuan nilai hemoglobin itu dengan menggunakan fotometer ya, dengan reagen cyanida. Kemudian soal nomor 6, Tuan N dirujuk untuk pemeriksaan darah lengkap, hasil menunjukkan nilai Hb 10 gram per desiliter. Indikasi yang mungkin, oke, bagaimana? Baik, jawaban yang tepat adalah A, anemia ya. Jadi biasanya hemoglobin yang di bawah nilai normal itu indikasinya kayak anemia. Jika kita lihat pun yang B, leukemia. Leukemia ini apabila sel darah putih tidak normal. Ini sering disebut sebagai kanker darah. Kemudian C, tipus. Tipus ini menggunakan metode seperti golongan darah ya, dengan melihat agglutinasi. Kemudian yang D, DBD. Untuk DBD, pemeriksaan yang dilakukan itu meliputi dapat pemeriksaan rampelit, tes pembendungan, dan pemeriksaan hitung trombosit. Kemudian yang E, glukosa tinggi. Tidak ya, tidak. Soal nomor 7, pemeriksaan LED dengan pipet Western Green yang diamati. Bagaimana teman-teman? Baik, jawaban yang tepat di sini adalah B, bekuan darah dan plasma. Jadi komposisi untuk pemeriksaan laju endap darah diantaranya yaitu darah dengan antikoagulan, bisa dengan antikoagulan ETA ya. Kemudian darah dipipet, kemudian kita pipet larutan NaCl, kita masukkan dalam satu tabung vial, dihomogenkan, lalu dipipet kembali. Nah, karena darah mengandung antikoagulan, maka yang akan kita amati adalah plasma. Kita amati plasma di atas, bekuan darahnya di bawah. Baik, kita lanjut pada soal nomor 8. Hemoglobin dirubah menjadi hematin asam dengan HCl. Warna yang terjadi dibandingkan dengan standar warna hingga sama merupakan prinsip. Bagaimana teman-teman? Baik, jawaban yang tepat adalah hemoglobin cara Sahlipon yang C ya. Di sini kita lihat satu-satu. Yang pertama, LED cara Western Green, poin yang A. Kalau LED cara Western Green, ini di mana laju eritrosit mengendap, itu dibutuhkan darah tanpa pembekuan. Oleh karena itu, komposisi untuk pemeriksaan LED ini darah harus mengandung antikoagulan. Kemudian yang B, retraksi bekuan. Kalau retraksi bekuan itu prinsip darahnya yaitu prinsipnya darah yang diinkubasi selama 2 jam pada suhu ruang, kemudian diangkat ya. Komposisinya ada tabung reaksi, dalam tabung reaksi itu ada lidi ya, huruf V, kemudian dimasukkan darah dalam tabung reaksi. Inkubasi selama 2 jam lalu kita angkat. Apakah bekuan darah pada lidi itu yang kita amati ya, apakah darahnya konsistensinya kenyal atau rapuh. Kemudian yang C, hemoglobin cara Sahli. Ini jawabannya tepat. Jadi darah yang ditambahkan HCl itu akan membentuk warna hematin asam. Kemudian warna hematin asam itu kita tambahkan aqueous, tetes demi tetes, kita homogenkan sampai terjadi persamaan warna dengan standar warna. Standar warnanya tuh standar warna penunjuk hingga sebanding ya, sewarna kepekatannya juga. Kemudian yang E, hemoglobin cara cupri sulfat. Kalau hemoglobin cara cupri sulfat ini dengan menggunakan larutan CuSO4 ya, larutan cupri sulfat yang Bj-nya telah ditentukan. Jadi nanti akan dilihat darahnya apakah mengapung, melayang atau tenggelam. Oleh karena itu Bj cupri sulfat di sini sangat diperhatikan. Bukan berdasarkan konsentrasi larutan ya, tapi dilihat Bj larutan cupri sulfatnya. Kemudian kita berbalik ke yang E, hemoglobin cara cyanohemoglobin. Cara cyanohemoglobin ini sama persis ya dengan cara-cara fotometri yang lainnya yang menggunakan larutan standar cyano, kemudian ala fotometer dibaca absorbannya seperti itu. Baik, sampai di sini dulu ya.
untuk pembahasan tentang hukum klinis, hematologi, dan kimia klinik. Jadi berdasarkan 8 soal ini lebih ke hematologi ya, hematologi tentang darah. Kimia klinik nanti akan menyusul. Oke, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.